Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Terry. Dirilis tahun 2016 dan diperankan oleh Thalapathy Vijay sebagai Vijay Kumar, Samantha Ruth sebagai Mita, Amy Jackson sebagai Ani, dan Nainika Vidyasagar sebagai Nivi. Film ini menceritakan tentang seorang wakil komisaris polisi bernama Vijay Kumar yang menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan menggantung terbalik pelaku di bawah jembatan hingga meninggoy, di mana penjahat kelamin itu adalah anak menteri Vanama Malai. Sebagai seorang ayah, Vanam tidak terima anaknya dibunuh secara tragis oleh Vijay, dan dia memutuskan untuk balas dendam. Seluruh anggota keluarga Vijay dibantai dan rumahnya dibakar. Mereka mengira Vijay sudah mati. 5 tahun setelah kejadian itu, Vijay telah menyamar agar hidupnya tenang bersama Nivi, anak sematawayangnya yang juga selamat. Tapi suatu ketika, identitasnya pun terbongkar. Lalu bagaimana nasib mereka? Apakah Vijay dan anaknya akan selamat? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Cerita bermula, kala itu Vijay sedang dijodohkan emaknya. Tapi perjodohan itu gagal, karena wanitanya telah mempunyai pacar. Selain itu, Vijay juga tidak tertarik dengan wanita tersebut. Vijay dan ibunya yang kecewa itu lantas pulang. Tapi di jalan dia didatangi penjual kipas telinga. Vijay bertanya, kenapa anak itu tidak sekolah? Si anak enggan menjawab. Lalu mama Vijay memberinya uang, tapi malah ditolak anak itu. Dia berdalih, uang tidak akan berguna untuknya. Kalau bisa berikan saja makanan jika ada. Saudara perempuan anak itu datang dan melarang Vijay berbicara dengan mereka, karena itu akan dilarang preman setempat dan anak itu akan mendapat hukuman. Preman itu datang dan mengancam Vijay. Jika Vijay ikut campur, dia akan membunuh Vijay. Vijay lantas meminta waktu kepada emaknya untuk mengurusi si preman itu. Ternyata jumlah mereka sangat banyak. Vijay pun dikeroyok. Tapi dengan mudah, dia meng-KO-kan semuanya, hingga mereka babak belur. Semua preman itu dibawa Vijay ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter Mita. Dia bertanya kepada preman-preman itu, mengapa mereka semua terluka? Preman itu menjawab kalau seorang polisi telah menghajar mereka. Lalu Mita menyuruh Rajendra memanggil Vijay untuk bertemu dengannya. Setelah bertemu, Mita memarahi Vijay karena sudah menghajar preman-preman itu hingga babak belur. Vijay berkata, preman-preman itu telah menjadikan 70 anak-anak di bawah umur sebagai budak mereka. Mereka mematahkan kaki, menyiram mata gadis dengan air keras, dan banyak lainnya. Jadi Vijay merasa tidak bersalah dan tidak mau meminta maaf. Tak lama anak jalanan itu datang. Mereka meminta agar Vijay menyekolahkan mereka semua. Vijay pun akhirnya mengangkat mereka semua sebagai anak dan berjanji akan menyekolahkan mereka semua dan tinggal di rumah bersamanya. Melihat itu, Mita terenyuh. Dia malu karena telah salah paham. Lalu Mita bertanya, apakah Vijay mempunyai pacar? Vijay menjawab dia tidak punya pacar sama sekali. Lantas Mita meminta Vijay bertemu dengannya setelah dia selesai bekerja. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Vijay dan Mita bertemu dalam bis. Mereka lalu berkenalan hingga menjadi semakin dekat. Bahkan Vijay juga mengenalkan Mita kepada emaknya dan tentu saja disetujui. Lanjut cerita, Vijay yang menjadi wakil komisaris polisi mendapat laporan dari seorang ayah yang mengeluhkan putrinya bernama Rachi sudah berhari-hari tidak pulang-pulang. Rachi merupakan seorang karyawan IT di perusahaan bernama Teko Park di Tambaram. Ayah Rachi berkata, Rachi hanya tahu bekerja dan setelah itu pulang. Dia tidak pernah neko-neko. Ayah Rachi telah melaporkan kasus itu ke kantor polisi terdekat, tapi di sana laporannya tidak bisa ditindaklanjuti karena mereka meminta bayaran. Rachi hilang semenjak hari Rabu sekitar pukul 8 malam, di mana sebelumnya Rachi menelpon ayahnya kalau dirinya akan segera pulang. Laporan ayah Rachi diterima dan Vijay langsung gas mencari Rachi. Vijay mendatangi manajer Teko Park di Tambaran, lalu meminta mereka mengecek CCTV. Rekaman Rachi pun didapat. Sementara itu, Vijay membuat analisa. Hingga seorang penjual mengaku kalau Rachi biasanya mengisi daya ponsel di tokonya. Setelah itu Rachi menuju halte bus di sekitar jalanan situ. Lalu semua intelijen menelusuri wilayah itu, tapi tidak mendapatkan hasil. Setelah mendapatkan ponsel Rachi yang jatuh, mereka mengecek CCTV dan mendapati 3 pengendara yang lewat, yakni 2 pesepeda motor dan 1 pengendara mobil Audi, sekitar pukul 8 sampai 9 malam. Jadi si pengendara Audi itulah pelakunya. Vijay lantas menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa pemilik mobil Audi tersebut. Hingga suatu pagi, sosok Rachi ditemukan pengembala kambing di pinggir danau. Rachi lantas dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang mengenaskan. Dokter berkata, Rachi telah diperkosa dengan kejam selama 3 hari. Dan untuk menghilangkan jejak, mereka memasukkan alat vital Rachi dengan karat besi hingga rusak. Lalu Vijay bertanya pelan-pelan kepada Rachi, siapakah orang yang telah melakukan semua ini?
Dengan terpatah-patah, Raji menjawab kalau pelakunya adalah Tego, anak Menteri Vanama Malai. Sayangnya tak berapa lama, Raji tidak kuat menahan sakit dan meninggal dunia. Ayah Raji berpesan kepada Vijay agar Vijay mau menangkap pelaku dan menghukumnya dengan setimpal. Vijay lantas mendatangi kediaman Vanam untuk mengangkat anaknya, tapi sayangnya ternyata Tego sudah beberapa hari tidak pernah pulang ke rumahnya. Vanam lantas meminta Vijay agar menangkapnya saja dan memasukkan anaknya di penjara. Setelah itu Vijay dan sopirnya Rajendra pergi jalan-jalan ke atas jembatan. Rajendra mengeluhkan sudah beberapa hari ini tidak menemukan jejak keberadaan Tego. Lalu Vijay bertanya kepada Rajendra, jika Tego tertangkap, apa yang akan dilakukan Rajendra? Rajendra menjawab, dia akan memukuli Tego hingga memar dan wajahnya tidak akan dikenali lagi. Setelah itu, dia akan menggantungnya terbalik di bawah jembatan hingga darahnya habis dan meninggoy. Mendengar itu, Vijay menyuruh Rajendra agar melihat ke bawah jembatan. Rajendra pun terkejut. Semua yang diucapkannya telah dilakukan dengan baik oleh Vijay. Lanjut cerita, investigasi atas temuan jasad Tego dilakukan. Vanam bertanya kepada Vijay, di mana Tego? Vijay lantas menunjukkan posisi Tego yang saat ini sudah tak bernyawa. Seorang dokter juga mengatakan, Tego telah dibunuh dengan brutal. Tulang wajahnya patah karena dianiaya selama 2 atau 3 hari lamanya. Alat kelaminnya juga dipotong sebelum kematiannya. Mendengar itu, Vanam meminta Vijay berbicara berdua dengannya. Vanam tahu Vijay lah yang telah melakukannya. Scene pun berlanjut. Vijay harus menemui orang tua Mita di sebuah restoran untuk membicarakan kelanjutan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Saat Vijay hendak menawari kopi untuk ayah Mita, anak buah Vanam Malai menembak mereka. Untung tidak ada yang terluka. Vijay lantas mengiring mereka ke tempat yang lebih aman. Lalu Vijay menghabisi mereka semua. Melihat itu semua, ayah Mita memaksa anaknya pulang. Menikahi polisi akan berbahaya untuk kehidupan mereka. Tak terima lamarannya dikacaukan preman, Vijay langsung mendatangi kediaman Vanam untuk protes. Vijay memperingatkan Vanam agar tidak main-main dengannya karena semua preman yang dia kirim tidak ada satupun yang efektif untuk Vijay. Vijay pun pergi. Lantas Vanam berkata kepada adiknya Ratnam agar segera melakukan rencana pembunuhan Vijay Kumar. Vanam ingin kematian Vijay lebih mengenaskan dibanding putranya. Lanjut cerita, setelah adegan penembakan itu, Vijay menemui Mita karena sudah lama Mita tidak menghubunginya. Setelah bertemu, Mita menjelaskan akan menikah dengan Vijay asalkan Vijay mau berhenti menjadi polisi. Lalu mereka pindah ke hidup tenang bahagia dengannya dan anak mereka kelak. Jika itu tidak dipenuhi, maka jangan harap pernikahan itu terjadi. Vijay lantas menghentikan Bajai dan memberikan Mita pilihan, yakni bertahan dengan Vijay yang tetap menjadi polisi atau pergi selamanya. Sayangnya Mita malah masuk ke Bajai itu dan pergi. Tak lama berjalan, Bajai itu pun berhenti. Mita segera lari menuju Vijay yang tak menahannya sekalipun. Vijay lantas berkata, jauh di dalam cintaku padamu, itulah caraku mencintai karirku sebagai polisi. Dan saya tidak akan kehilangan keduanya. Mita yang sudah terlanjur cinta akhirnya luluh dan mengajak Vijay segera menikahinya. Singkat cerita, Vijay akhirnya menikah dengan Mita dan dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Nivi. Mita sangat mensyukuri hidupnya. Dia kini punya suami yang sangat menyayanginya, mama mertua yang melebihi mama kandungnya, dan dikaruniai anak seperti malaikat. Vijay bertanya apa keinginan Mita yang belum terwujud, agar siapa tahu Vijay bisa mengabulkannya. Mita berkata kalau dia ingin tinggal di desa terpencil dekat dengan bukit. Tidak ada mobil, telepon, dan lainnya. Karena dia ingin setiap hari adalah quality time mereka. Setiap hari Vijay selalu telat untuk mengantar jemput anaknya menggunakan motor. Tidak akan ada yang menyakiti orang dan kita tidak akan menyakiti ataupun membuat masalah dengan mereka. Tapi tiba-tiba Mita terkena tembakan hingga dia pingsan. Ternyata pelakunya tak lain adalah Vanama Malai dan komplotannya. Vijay juga ditembak dan dihajar hingga dirinya tak berdaya. Setelah itu mereka juga membunuh mama Vijay dan mencelakai anak Vijay. Mereka menaruh gas kecil di microwave dan menyalakan kompor dan langsung pergi. Mita tersadar dari pingsannya. Dia segera mengambil Nivi yang sudah tenggelam itu, kemudian membangunkan Vijay dan berkata, jika Anda kembali menjadi seorang perwira polisi, tinggalkan Nivi di sini. Tapi jika Anda bisa menjadi ayah yang baik, bawalah Nivi seperti dalam impianku. Kemudian Mita pun meninggal. Vijay lantas membawa Nivi pergi, dan tak lama rumah mereka pun hancur akibat gas yang meledak. Nama Vijay Kumar telah meninggal. Dan kini 5 tahun sudah namanya telah berganti Joseph. Setelah itu juga, Vijay ditemani asisten setianya, Rajendra membuka bisnis toko roti. Seperti keinginan almarhum istrinya, dia kini hidup sederhana membesarkan putrinya. Dia juga selalu telat dalam mengantar sekolah putrinya. Jadi setiap hari, Nivi diomeli gurunya yang bernama Guru Ani. Meskipun sering mengomeli Nivi, Ani juga tertarik dengan ayah Nivi dan akhirnya tidak jadi menghukum Nivi.
Nivi juga sering menjodoh-jodohkan ayahnya dengan gurunya itu. Lanjut cerita, Vijay telat menjemput Nivi, tapi saat itu Nivi merasa sedih karena temannya yang bernama Kuta telah menamparnya dan memanggilnya dengan sebutan toko roti. Vijay menanyakan apakah Kuta menyesali perbuatannya itu. Nivi menjawab, Kuta tidak menyesal, melainkan malah menertawakannya. Vijay pun menasehati Nivi agar memberi Kuta pelajaran, sehingga Kuta tidak lagi mengganggu Nivi. Nivi pun lantas lari dan memukul Kuta. Atas kejadian itu, membuat ibu guru Ani marah. Vijay dan anaknya disuruh ke gereja untuk bertaubat. Tapi tiba-tiba anak buah Citan merebut makanan Nivi. Nivi marah dan meminta preman itu segera meminta maaf kepadanya. Tapi si preman malah hendak memukul Nivi. Tapi langsung ditangkis Bu Ani. Untungnya preman itu keburu-buru pergi. Jika tidak, pasti mereka sudah membuat keributan di sana. Besoknya Nivi dijemput bu guru agar tidak terlambat datang ke sekolah. Mendengar itu, Vijay bergegas lari untuk melihat anaknya dan berkata I love you kepada Nivi. Tapi bu guru Ani malah kepedean. Lanjut cerita, Vijay mendapat kabar kalau Nivi kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Dia langsung lari untuk melihat anaknya. Dia juga menyalahkan Ani karena telah membawa Nivi dengan tidak hati-hati. Vijay segera masuk ke ruangan Nivi dan untungnya Nivi baik-baik saja. Nivi menceritakan kejadian sesungguhnya. Sebenarnya ibu guru Ani telah menolong Nivi yang hampir ditabrak mobil yang dikendarai oleh anak buah Citan. Bahkan lengan ibu guru terluka. Mendengar itu, Vijay segera meminta maaf kepada Ani. Tak lama petugas polisi datang karena Ani telah melaporkan kejadian itu kepada polisi atas nama Nivi. Vijay kaget dan tidak setuju, sehingga dia meminta polisi agar membatalkan gugatan itu. Tapi polisi menyuruhnya datang saja dulu ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Vijay segera menandatangani pencabutan Sesampainya di kantor polisi, Vijay segera menandatangani pencabutan gugatan. Di sana ada inspektur polisi yang merasa sepertinya dia mengenali Vijay. Lalu inspektur bertanya kepada Vijay siapa namanya. Vijay menjawab kalau namanya adalah Joseph Kuruvilla. Inspektur bertanya lagi, apakah kita dulu pernah bertemu? Sepertinya kita pernah memiliki latihan yang sama. Vijay lantas beralibi kalau dia belum pernah bertemu dengan inspektur. Dia asli orang sana dan punya bisnis toko roti. Di sini Ani mulai curiga siapa sebenarnya Joseph itu. Sedangkan inspektur juga tidak yakin tentang Joseph. Dia berteriak memanggil nama Vijay Kumar. Sialnya, Vijay malah menengok. Tapi polisi itu berkata kalau dia hanya memanggil asistennya. Di malam hari, rumah Vijay didatangi anak buah Citan karena telah melaporkan mereka ke kantor polisi. Vijay meminta maaf dan berkata telah mencabut gugatannya. Tapi mereka tidak mau mendengar dan malah mau masuk ke rumah untuk menghajar Nivi. Tentu saja Vijay harus mengeluarkan skill bela dirinya agar anaknya aman. Di sisi lain, Ani mencari tahu siapa sebenarnya Vijay Kumar. Dia pun terkejut setelah tahu bahwa Vijay Kumar adalah seorang wakil komisaris polisi. Ani pun segera pergi ke rumah Vijay dan mendapati Vijay sedang menghajar anak buah Citan. Melihat Ani yang berdiri melihatnya, Vijay pun menceritakan semuanya. Dia mengaku Vijay Kumar memang dirinya. Dia menyamar sebagai Joseph atas permintaan istrinya yang bernama Mita. Belum selesai menceritakan semuanya, Nivi pun datang. Setelah itu, Vijay melarang Ani memberitahu semuanya kepada Nivi. Karena penasaran di mana Mita sekarang, Ani mendatangi kedai roti Vijay agar bertemu dengan Rajendra. Untuk menanyakan di mana Mita sekarang. Dengan sedih hati, dia menjawab kalau Mita tertembak dan sudah meninggal. Untuk itu, Vijay datang ke sini agar hidupnya bisa tenang seperti yang diinginkan Mita. Ani sangat sedih mendengar hal itu semua. Lanjut cerita, Vijay datang ke pasar untuk menemui Cita dan anak buahnya. Dia meminta maaf karena telah mengganggu mereka, karena Vijay harus melindungi anaknya. Dan setelah itu, Vijay pergi. Citan mengingatkan kepada anak buahnya untuk jangan mengganggu Vijay dan anaknya. Jika tidak, mereka semua akan mati dibunuh. Citan merasa Joseph bukanlah orang biasa. Dia lantas menyuruh anak buahnya menelusuri siapa sebenarnya Joseph Kuruvilla itu. Scene pun berlanjut. Nivi dan teman sekolahnya akan mengikuti studi tour yang mana walinya tidak boleh ikut di acara itu. Vijay khawatir, tapi apa boleh buat, dia harus membiarkan putrinya pergi tanpa dia di sampingnya. Setelah mengantar Nivi, Vijay mendapatkan telepon yang tidak lain dari Vanama Malai. Vana baru tahu kalau Vijay selama ini masih hidup. Dia lantas mengatakan sebenarnya bis yang ditunggangi anaknya adalah bagian dari rencana Vanam. Vijay khawatir dan langsung mengejar bus yang dinaiki anaknya itu. Bus itu terjun ke sungai. Vijay tanpa pikir panjang langsung lompat untuk menyelamatkan anaknya dan siswa lainnya. Vijay sedih, meskipun Nivi selamat, anak-anak yang lainnya telah menjadi korban. Vanam lantas menelpon Vijay lagi untuk memperingatinya dan memberikan permintaan terakhir Vijay karena sebentar lagi Vanam akan datang untuk membunuh Vijay Kumar alias Joseph Kuruvilla. Mendengar itu, Vijay tak tahan lagi. Jiwa kepolisiannya meronta-ronta dan akan menghentikan semua rencana Vanam untuk membunuhnya.
Joseph Kurvilla kini kembali dengan seragamnya lagi sebagai Vijay Kumar. Dia mendatangi kantor polisi untuk membalas dendam dengan perwira Kari, di mana dia telah menembak istri Vijay hingga mati. Kari pun mati dengan jasadnya yang tergantung di atap. Perwira Ganesha yang melihatnya pun langsung pingsan. Keesokan harinya, kasus pembunuhan perwira Kari pun diselidiki komisaris polisi langsung. Komisaris bertanya kepada Ganesha siapakah pelaku pembunuhan itu. Ganesha menjawab, Vijay Kumarlah pelakunya. Komisaris tidak percaya karena Vijay Kumar telah tewas terbakar 5 tahun yang lalu dan menuduh Ganesha telah kehilangan akalnya. Kini nama Vijay Kumar muncul lagi di masyarakat. Masyarakat merindukan Vijay Kumar karena dia adalah sosok pahlawan bagi mereka. Vijay selalu mendahulukan keadilan dan takkan dia melihat penderitaan rakyat. Melihat berita itu, Fana memanggil komisaris Sapii dan menanyakan kenapa Vijay Kumar kini terkenal sebagai hantu untuk balas dendam. Apakah ini akal-akalan politik internal di dalam kepolisian untuk menyingkirkan orang dan membuat Fana menjadi kambing hitam dan akan disalahkan oleh adiknya? Saat komisaris Sapii hendak menjawab, Fana malah tidak mau mendengarnya dan menyuruh Sapii pergi dan menembak si pelaku. Tak lama adik Fanam yang bernama Ratnam pun datang. Dia menuduh Sapii kalau dialah yang telah membunuh Kari di kantor polisi karena Kari adalah orangnya. Jadi guys, hubungan kakak adik antara Ratnam dan Fanam itu tidak baik guys. Ratnam memarahi Fanam yang dikiranya telah bersekongkol membunuh Kari. Fanam mengingatkan bahwa sebenarnya pembunuhnya adalah Vijay Kumar, bukan dirinya. Dan setelah Kari, Vijay akan membunuh mereka berdua. Tapi Ratnam tidak percaya, dan dia percaya kalau Vijay telah mati baginya. Lanjut cerita, Ratnam mendatangi proyek pembangunan ilegal miliknya dan mendapati masalah. Para pekerja enggan melanjutkan pekerjaannya karena tidak ada fasilitas keamanan gedung. Akibatnya setiap hari sebagian dari mereka banyak yang celaka dan meninggal. Menurut Ratnam, uang bisa mengatasi segalanya. Dia lantas meminta kontraktor mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa gaji mereka akan dilipat gandakan. Yang penting gedung itu harus segera berdiri. Dengan begitu, para karyawan pun semangat lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Lalu Ratnam pergi ke dalam untuk membahas pekerjaannya. Di sisi lain, Vijay Kumar juga telah mendatangi gedung itu. Dia menghabisi anak buah Ratnam. Setelah itu, dia mendatangi Ratnam untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Dan lalu melemparnya dari gedung hingga tewas. Mendengar kematian Ratnam, Fanam semakin panik. Dia meyakinkan komisaris Sapii bahwa pelakunya tidak lain adalah Vijay Kumar. Tapi Sapii tidak percaya, dia malah menuduh Fanam lah yang telah membunuh adiknya sendiri karena mereka sedang berseteru. Fanam tidak terima, dia lantas pergi dan merencanakan sesuatu. Ternyata dia telah menangkap Vijay Kumar dan membawanya ke sebuah gedung. Setelah Vijay dihajar, Fanam berkata, Vijay Kumar hanyalah seekor tikus yang lari ketakutan dan bersembunyi karena takut saudara yang lain akan mati. Fanam juga berkata, kau telah membunuh anakku, Kari dan adikku Ratnam, dan kamu berencana akan membunuhku. Tapi sayangnya kamu begitu mudah jatuh di tanganku. Vijay pun hanya tertawa dan berkata, aku tidak jatuh di tanganmu, tapi kamulah yang masuk ke dalam perangkap saya. Mendengar itu, Fanam menyuruh anak buahnya membawa Nivi, Ani, dan Rajendra keluar dan mengancam akan membunuh mereka semua. Lalu Nivi menghampiri ayahnya dan menanyakan apakah ayahnya kesakitan dan siapa mereka semua. Vijay menjawab, mereka semua telah membunuh ibumu dan ibuku. Nivi lantas bertanya lagi, apakah mereka menyesal? Vijay menjawab kalau mereka tidak akan menyesal. Nivi lantas menyuruh Fanam agar meminta maaf kepada ayahnya. Tapi Fanam malah berkata akan meminta maaf setelah membunuh mereka semua. Nivi pun kesal dan menyuruh ayahnya menghukum mereka semua. Vijay lantas menyuruh Rajendra agar membawa Nivi dan Ani keluar. Vijay pun bangkit dan langsung menghabisi semua anak buah Fanam tanpa tersisa satu pun. Lalu sebelum Vijay menghabisi Fanam, dia berkata kepada Fanam kalau dirinya telah berhasil menjadi ayah yang hebat untuk anaknya. Di mana Nivi sebagai anak sudah tahu kalau Fanam yang membunuh nenek dan ibunya, tapi masih memberikan kesempatan Fanam untuk meminta maaf. Sedangkan Fanam, dia malah membiarkan anak laki-lakinya menjadi berandal, menipu sana-sini, memperkosa dan malah dilindungi oleh ayahnya sendiri. Fanam adalah ayah yang gagal dan buruk untuk anaknya, tapi Fanam tidak pernah memikirkan hal itu. Tak lama pasukan khusus 86 pun datang untuk mengecek ruangan karena sepertinya telah terjadi keributan. Sayangnya tidak ada jejak apapun di sana. Bersih, tidak ada mayat tergeletak. Tapi tiba-tiba mereka semua terkejut setelah melihat jasad Fanam yang tergantung terbalik di atap dengan leher yang sudah tergorok. Lanjut cerita, konferensi pers pun diadakan. Komisaris Sapii berkata kepada media bahwa polisi pasti akan menemukan pelakunya. Seorang jurnalis menanyakan tentang isu pelaku yang tidak lain adalah Vijay Kumar. Komisaris Sapii lantas menyangkalnya.
Dia berkata, bagaimana bisa orang mati bisa bangkit kembali? Lalu jurnalis yang lain membuat kesimpulan, di mana semua korban adalah orang yang kebal hukum. Jadi, Departemen Kepolisian telah menggunakan taktik hantu untuk menghajar mereka semua. Komisaris Sapi menjawab, berhentilah menjadi jurnalis dan mulailah menulis dengan imajinasi Anda. Semua orang pun menertawainya. Jurnalis yang lain juga mengambil kesimpulan. Dia berkata, saya tidak tahu apakah Vijay Kumar masih hidup atau sudah meninggoy. Yang saya tahu, dia telah membalas dendam terhadap kejahatan. Dan itu semua menjadikan tingkat kejahatan telah menurun di masyarakat kita akibat bayang-bayang Vijay Kumar. Lantas konferensi pun selesai. Komisaris Sapi sampai di ruang kerjanya. Dia mengeluh karena semua orang bertanya terus tentang Vijay Kumar. Ternyata sang komisaris tahu kalau wakilnya itu tidak mati. Selama ini dia hanya berpura-pura tidak tahu menahu tentang rumor Vijay Kumar yang hidup kembali. Mereka berdua telah bekerja sama untuk melenyapkan para penjahat secara diam-diam. Dan film pun selesai. Vijay Kumar kini masih tinggal di desa terpencil bersama Nivi yang sudah beranjak dewasa. Dia juga telah menjadikan Ani sebagai istrinya dan Rajendra sebagai saudara. Vijay telah mengubah namanya menjadi Dharmeswar, tapi dia terus bekerja diam-diam untuk polisi Chennai dalam menghilangkan kejahatan dengan bentuk hantunya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.